Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang kinesik. Kalau adik-adik simak video kakak sebelumnya tentang aspek on what non-verbal communication is, sekarang kita fokus pada salah satu aspek dari non-verbal communication, yaitu kinesik. For your information, kinesik itu fokus pada studi tentang body language. Ya, komponen kinesik ada 3. Yang pertama, facial signs. Ketika kita berbicara tentang facial signs, maka kita akan berbicara tentang kontak mata, gerak kening, alis, mulut, dan sebagainya. That's all what we call facial signs or facial expression. Yang kedua yakni gesture. Gesture itu adalah movement of body and hand. Jadi gesture itu banyak menyangkut tentang pergerakan badan anggota tubuh kita dan juga tangan. Selanjutnya ada body posture. Di sini ada body action and body position. Jadi ini juga masuk gerakan tubuh kita dan juga pemposisian tubuh kita. Jadi di sini untuk gerakan tubuh itu dia ada gerakan, kemudian posisi tubuh itu bisa dalam posisi duduk. Nah, adik-adik, kita bisa sedikit memberikan pengantar tentang facial sign, yakni ketika kita berbicara tentang alis dan kening, itu banyak berbicara tentang menyampaikan makna pesan yang ketika kita terkejut hingga marah, ya, seperti itu. Ketika kita tidak berbicara dan bentuknya itu memberikan makna naik dan turun dengan membentuk suatu senyuman, itu ada maknanya. Kemudian kontak mata atau eye contact. Eye contact adalah saluran yang penting dalam komunikasi interpersonal. Nah, ketika kita menggunakan eye contact, hal ini akan membantu kita dalam menyampaikan komunikasi untuk menunjukkan minat atau keinginan kita untuk berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Kemudian ada ekspresi atau mimik wajah. Mimik wajah ini sangat penting. Jadi dengan demikian adik-adik, mimik wajah atau facial signs atau facial expression itu sangat penting dalam menyampaikan peran sosial dalam kehidupan kita. Nah, untuk body posture ini adalah sikap tubuh ketika kita berkomunikasi, baik itu terbuka dan memerlukan ruang yang besar. Jadi body posture ini, body action and body position ini digunakan untuk menunjukkan kenyamanan kita ketika kita berkomunikasi. Dalam kinesik itu sendiri ada 5 tipe atau ada 5 jenis gesture. According to Ekman and Friesen in 1969, mereka mengidentifikasi 5 tipe gesture, yaitu ada emblems, ada illustrator, ada affective display, ada regulators, and ada adapters. Kita bahas satu-satu. Apa itu emblems? Emblems itu adalah gesture yang menggantikan arti kata secara langsung. Ya, jadi emblem itu menggantikan kata secara langsung. Misalnya ada orang yang menggunakan emblem rose, artinya ini lambangnya mereka, misalnya lambang negara, lambang keluarganya mereka adalah bunga mawar. Ya, seperti itu. Dan ingat di sini juga ngaruh yang namanya warna, ya, seperti itu. Kemudian ilustrator. Apa itu ilustrator? Ilustrator itu adalah gestur yang membentuk apa yang ingin dikatakan. Jadi kalau emblem tadi dia fokus pada menggantikan kata secara langsung, artinya ini kalau kita bahas di semiotik, dia akan memperlihatkan bahwa ini mawar itu sama dengan mawar. Jadi dia menggantikan emblem mawar. Jadi kalau adik-adik pernah membaca atau nonton video tentang War of the Roses di sejarah Inggris, ada emblem red rose and white rose seperti itu.
Nah, kemudian ilustrator. Ilustrator ini dia ingin mengatakan, membentuk gesture apa yang dia ingin katakan. Jadi dia illustrate. Dia mengilustrasi dengan menggunakan gesturnya apa yang dia katakan. Kemudian affective display. Affective display ini dia menggunakan gesture untuk menunjukkan perasaan. Nah, kalau regulators ini adalah gestur yang berfungsi mengontrol alur dari pembicaraan. Jadi regulators itu adalah gestur yang berfungsi di mana kita berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan cara berbicara kita. Kemudian apa itu adapters? Adapters adalah gestur yang mengacu pada pelepasan ketegangan dengan bentuk lainnya. Jadi adapters itu dia berusaha membuat suasana cair. Dia membentuk gestur tubuh yang membuat situasi komunikasi itu lebih nyaman. Pada slide ini kita masih membahas tentang kinesik dan fokus ke dalam gesture or body motion. Yang dimaksud dengan body motion itu di dalamnya termasuk gerakan badannya, limbs, head, feet and legs, facial expression, eye behavior and posture. Jadi ini merupakan yang termasuk ke dalam gesture. Nah, adik-adik, Holloway mengidentifikasikan 7 makna gerak tubuh ini. 1, 2, ya ini maksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gerakan badan ini memiliki 7 makna. Yang pertama bisa bermakna mendorong atau mengikat. Yang kedua bisa bermakna harmonis atau tidak harmonis. Bisa kita artikan setuju atau tidak setuju. Ketiga bisa berarti peka dan tidak peka. Keempat bisa berarti positif atau bahkan negatif. Kelima bisa berarti penuh perhatian atau bahkan tidak perhatian. Kalau bahasa sekarang sih bisa kita maknai sebagai cuek dan tidak cuek, ya. Kemudian bisa bermakna mempermudah atau bahkan tidak menerima. Dan yang terakhir yakni body motion atau gesture ini bisa bermakna mendukung atau tidak mendukung, dengan kata lain setuju atau tidak setuju. Selain ketujuh maksud dan fungsi dari body motion and gesture yang kita bahas di slide sebelumnya, body movement ini atau body motion ini juga menyediakan informasi yang berkaitan tentang emosi atau perasaan. Jadi selain mengungkapkan kata setuju tidak setuju, positif tidak positif, menerima tidak menerima, cuek tidak cuek, bisa kita bahasakan bahwa gestur ini semuanya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pembicara tentang emosi atau perasaannya. Nah, selain mengungkapkan tentang emosi dan perasaan melalui ketujuh hal yang disebutkan tadi, juga memperlihatkan ingin menyampaikan informasi terkait dengan personality traits atau attitude. Jadi ketujuh makna body movement ini apabila kita ingin memberikan kata secara ringkas, maka dapat dibahasakan bahwa tujuan penggunaan nonverbal communication dari body motion gesture in kinesik ini tujuannya menyediakan informasi tentang emosi atau perasaan pembicara beserta attitude atau tingkah lakunya. Dia ingin memperlihatkan melalui gesturnya bahwa dia tidak senang, dia setuju, dia marah, dia senang, pokoknya seperti itu. Nah, adik-adik, pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang emblems, salah satu bagian dari tipe-tipe kinesik, ya. Salah satu emblem yang paling banyak kita pakai dalam emoticon atau bahkan kehidupan sehari-hari itu adalah misalnya menggunakan jempol ketika kita ingin mengungkapkan bahwa kita setuju.
thumbs up, kita mengangkat jempol kita, itu artinya oke. Kemudian membentuk V with fingers, artinya mengangkat jari telunjuk dan jari tengah, itu artinya victory atau kemenangan. Kemudian tangan kita memegang tenggorokan kita, itu artinya saya tersedak, ya. Hand to mouth, itu artinya lagi akan makan. Tilt head, eyes closed, artinya dia ingin tidur, seperti itu adik-adik. Nah, sebagai pengingat bahwa emblem tadi itu adalah gestur yang memberikan makna secara langsung, ingin menggantikan kata yang diucapkan. Apa kegunaan dari emblem ini sebenarnya? Emblem itu ingin menyampaikan bahwa si pembicara tidak senang atau memberikan hinaan kepada yang ditujunya, atau yang kedua ingin menyampaikan informasi mengenai petunjuk, direction, misalnya come, go, stop, slow down. Nah, kemudian ada salah satu tujuan penggunaan emblem ini yakni menyampaikan greetings atau salam kepada lawan bicaranya. Kemudian ingin mengucapkan perpisahan atau departures. Itulah beberapa kegunaan. Selain itu adik-adik, emblem ini juga digunakan untuk memberikan respon kepada pertanyaan yang diberikan oleh pembicara atau lawan bicara, ya. Misalnya responnya yes, no, maybe, I don't know. Jadi itu ada beberapa, misalnya kalau bilang yes atau oke, itu seperti ada kakak tampilkan ini contoh salah satu respon dalam memberikan respon terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua yakni digunakan untuk menyampaikan bagaimana keadaan atau physical state atau bagaimana kondisi si pembicara saat itu. Yang ketiga yakni menyampaikan emosi marah, sedih atau lagi dalam keadaan senang. Selain itu, emblem yang dapat kita temukan dalam bagian tubuh kita atau parts of our body, for example, biasanya tangan kita, tapi ini tidak sering, ya. Biasanya emblem itu banyak menggunakan gerakan tangan. Tadi seperti ini gerakan tangan. Yang kedua, emblem itu biasanya menggunakan hidung atau mengernyitkan hidung, ya, seperti itu. Misalnya ketika kita merasa ada yang merasa jijik atau merasa ada yang tidak nyaman, maka dia akan mengernyitkan dia akan mengangkat atau mengernyitkan hidungnya. Kemudian gerakan rahang, turunnya rahang dan juga gerakan alis, ya, ini bisa memberikan makna terkejut. Kemudian yang terakhir yakni telapak tangan yang terbalik dengan mengangkat bahu, ya. Kalau adik-adik pernah melihat orang, saya tidak yakin dia akan angkat tangannya, telapak tangannya dia kasih ke atas terus bahunya diangkat, itu artinya saya tidak tahu atau saya tidak yakin. Tone-taking regulators. Tone-taking regulators ini banyak digunakan atau paling banyak yang dibahas dalam kinesik. Kenapa? Karena tone-taking regulators ini menandakan bahwa pembicara ingin berganti peran dengan pendengarnya. Contohnya, misalnya dengan mengurangi eye contact, kita ingin menyampaikan kepada pendengar bahwa kita ingin menyudahi atau kita ingin berganti peran dengan si pendengar agar dia menjadi pembicara selanjutnya, menimpali kita punya topik pembicaraan, atau pendengar itu akan menjadi the next speaker. Hal-hal yang paling banyak kita lakukan dalam tone-taking regulators adalah head tilting, nods, and eye contact. Nah, adik-adik, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kinesik ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, facial
signs atau facial expression yang di dalamnya kita menyampaikan emosi perasaan kita. Kemudian yang kedua adalah body posture. Di dalamnya kita ingin menyampaikan pesan yang berupa persetujuan kita, perasaan, atau mungkin hal-hal yang kita ingin komunikasikan dengan menggunakan postur tubuh, baik itu body action atau body position. Kemudian yang ketiga, gesture. Gesture ini digunakan untuk juga menyampaikan pesan baik itu secara umum ataupun secara universal dengan menggunakan gerakan tangan dan gerakan tubuh. Nah, adik-adik, sekian pembahasan kita tentang kinesics as one aspect of nonverbal communication. See you in the next video about the paralanguage in nonverbal communication. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.